Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elda. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang esai saya, yaitu pengaruh budaya disiplin Jepang terhadap perilaku mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran belajar ke sana. Kenapa saya memilih topik ini? Pertama, karena saya sangat tertarik dengan kebiasaan dan ketertiban yang diterapkan masyarakat Jepang dimanapun mereka berada. Ditambah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan abang saya setelah dia melakukan program pertukaran pelajar ke sana. Di sini saya akan membahas apakah perubahan perilaku tersebut disebabkan oleh budaya disiplin atau justru hal lainnya. Semoga penjelasan saya kali ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama dilansir dari berita Metro TV, negara Jepang terkenal dengan budaya disiplinnya yang melekat pada masyarakatnya, sehingga hal ini mempengaruhi cara mereka dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Dan tanpa disadari, budaya disiplin ini justru menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa internasional termasuk Indonesia untuk melanjutkan studinya ke sana karena mereka ingin merasakan secara langsung sistem pendidikan dan kehidupan sosial di Jepang. Hal ini membuat mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar mengalami perubahan cara belajar dan perilaku di kehidupan sehari-hari akibat perbedaan budaya tersebut. Akan tetapi, perbedaan budaya tersebut tidak semudah yang kita bayangkan karena ketika mahasiswa Indonesia pertama kali tiba di Jepang, mereka awalnya akan merasa kagum, terpukau, dan terpesona atas segala hal yang ada di Jepang. Entah itu dari segi teknologi, keindahan alam, kebiasaan, atau peraturan yang berlaku di Jepang. Di Jepang sendiri ini, aturan yang berlaku itu sangat ketat. Sedangkan mahasiswa Indonesia terbiasa dengan aturan yang fleksibel selama di Indonesia, sehingga ditemukan banyak dari mereka mengalami culture shock atas perbedaan budaya tersebut. Nah, culture shock ini justru memicu rasa bingung, frustasi, dan ragu atas pilihannya saat ini. Namun, mahasiswa Indonesia belajar beradaptasi atas perbedaan budaya tersebut dengan menginternalisasi budaya-budaya Jepang ke kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mahasiswa Indonesia mulai bisa mengikuti ritme kehidupan Jepang dan terbiasa dengan internalisasi budaya Jepang di kehidupan mereka sehari-harinya, disinilah terjadi perubahan signifikan terhadap pola perilaku yang lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan di kehidupan mereka sehari-hari. Berikut adalah 4 contoh perubahan perilaku yang sering terjadi di mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar di Jepang. Yang pertama, yaitu kebiasaan menunda-nunda waktu dan abai terhadap waktu. Jepang sendiri ini memiliki nilai bernama Chikoku, yaitu anti telat, dan Jikan Omamoru, yaitu menepati waktu. Mahasiswa Indonesia menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga mereka mulai lebih menghargai waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu perilaku buruk masyarakat Indonesia, yaitu abai terhadap peraturan publik yang berlaku. Contoh kecilnya buang sampah pada tempatnya. Masyarakat Indonesia masih sering temukan yaitu buang sampah sembarangan. Namun ketika mereka sampai di Jepang, mereka terpesona dengan lingkungan yang sangat bersih. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa lingkungan bersih ini disebabkan oleh masyarakat Jepang yang sangat menaati aturan publik yang berlaku, yaitu buang sampah pada tempatnya. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa aturan-aturan publik ini haruslah dihormati dan ditaati. Kemudian yang ketiga adalah perubahan cara belajar. Mahasiswa Indonesia cenderung belajar hanya saat ujian atau menerapkan sistem kebut semalam, dimana ini berbanding terbalik dengan pelajar di Jepang, yaitu mereka selalu membuat rutinitas belajarnya setiap hari yang sesuai dengan pribadi masing-masing. Dan akhirnya mahasiswa Indonesia meniru perilaku tersebut dan mereka mulai membuat rutinitas belajarnya yang lebih terarah dan tersusun. Nah, yang terakhir ini, kebiasaan mahasiswa Indonesia untuk bergantung pada orang terdekat untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Sementara masyarakat Jepang terbiasa untuk mandiri sejak kecil, sehingga ketika mahasiswa Indonesia berada jauh dari keluarganya, mereka awalnya terpaksa untuk menyelesaikan urusan pribadi masing-masing. Namun lama-kelamaan mereka akan terbiasa akan hal tersebut dan menjadi lebih mandiri. Jadi, perbedaan budaya disiplin antara Indonesia dan Jepang
menunjukkan bahwasanya pertukaran pelajar ini bukan hanya sekedar soal akademik, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan ketika mereka pulang ke Indonesia. Mereka membawa budaya-budaya disiplin baru, mulai dari manajemen waktu, kebiasaan belajar, dan etika dalam kehidupan sosial. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.